Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 KBI, yang mana beranggotakan saya sendiri Silvana Peri Rahayu, kemudian ada Diana Sutanti, Aisyah Aswandi, Zafira Nabila Irsyah, Muhammad Fauzan, dan Salwa Zakiyah Samsudin. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana penggunaan dari NCBI, khususnya itu NCBI protein, PDB, atau protein data bank, CN3D, dan Simera. Di mana yang pertama itu kita akan membahas mengenai NCBI protein. Baiklah, saya akan share screen bagaimana penggunaan dari NCBI protein itu sendiri. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mengambil contoh proteinnya itu protein katalase. Nah, kita akan mengetahui, kita akan menentukan bagaimana informasi detail dari protein katalase itu sendiri melalui website NCBI. Pertama-tama itu kita ketik dulu di Google itu NCBI saja, kemudian di searching dan terlihat tampilan seperti ini, dan kita pilih seperti yang ada tampilan yaitu National Center for Biotechnology Information. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian, karena kita mencari protein, maka di all database ini kita akan mengubah tujuan kita yaitu ke protein. Kemudian kita ketikkan enzimnya itu adalah katalase. Proteinnya katalase. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini, di mana jumlah informasi daripada katalase itu sendiri di jumlah database pada protein tersebut itu ada 704.949 database. Kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat itu ada genetic compartments-nya, yaitu ada mitokondrion dan plasmid. Lalu untuk melihat siapa spesies atau organisme daripada atau nama spesies dari katalase itu sendiri, kita bisa mengklik yang bagian pertama. Nah, ini sudah terlihat itu nama spesies dari enzim katalase itu sendiri dari Drosophila melanogaster. Nah, di sini sudah terlihat juga berapa panjang dari asam aminonya, yaitu 506 A atau 506 asam amino. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adiana Sutanti. Baiklah, setelah kita tahu berapa jumlah dari asam amino dari protein katalase, kita juga akan mengetahui di sini fungsi dari protein itu sendiri, di mana itu terletak di bagian paling bawah, yaitu di bagian bagian features, di mana di sini ada keterangan di mana nama produknya sendiri itu ada katalase, di mana dia itu ada gen produksi dari transkrip sitosolik katalase, dan di sini dia memiliki 3 of the hem binding enzim katalase, di mana itu yang pertama itu ada tetramer interface atau polypeptide binding, yang kedua itu adalah hem binding pocket atau chemical binding, dan yang ketiga itu ada NADPH binding site yaitu chemical binding. Setelah kita tahu fungsi dari protein itu sendiri, kita akan mencari format FASTA, dimana kita scroll ke atas, di sini ada tulisan FASTA dan kita klik. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini ada format atau deskripsi dari hasil itu sendiri. Dan kemudian kita juga akan dapat mencari format grafik dari protein katalase dengan kita klik bagian grafik.
Oke. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini, di mana di sini ini adalah format dari grafik protein katalase di Drosophila melanogaster. Kemudian kita juga di bagian sebelah kanan kita juga dapat mencari identify conserve conserved domain dengan kita klik, maka akan muncul seperti ini, di mana di sini ada keterangan mengenai protein katalase itu tersendiri dan informasi yang kita ingin cari mengenai protein tersebut. Baiklah, selanjutnya untuk pendemonstrasian PDB atau protein data bank akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah Aswandi. Kepada Ica dipersilakan. Baik, terima kasih Silvana. Selanjutnya kita akan masuk ke web PDB atau Protein Data Bank. Jadi yang pertama itu kita bisa search PDB di Google, lalu akan muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya kita bisa langsung saja klik di bagian paling atas yaitu RCSB PDB. Oke, kalau sudah terbuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa langsung saja masukkan protein yang ingin kita cari pada kolom search di sini. Kita bisa, karena kita ingin mencari katalase, langsung saja kita buat uh, protein katalase. Lalu akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Kita bisa pilih yang paling atas sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya eh, akan muncul tampilan seperti pada gambar di atas. Lalu kita akan pilih pilihan yang pertama, yaitu 1 DGB ini. Dan 1 DGB ini merupakan ID dari protein yang kita cari. Kita klik. Lalu selanjutnya di bagian ini kita akan mendapatkan berbagai macam informasi tentang protein yang kita cari, mulai dari nomor ID-nya yaitu 1 DGB, lalu selanjutnya classification-nya. Classification-nya itu sendiri adalah oksidoreduktase. Lalu untuk organismenya sendiri itu ada Homo sapiens, dan untuk eh, untuk bagian makromolekulsnya itu sendiri, itu bisa kita scroll ke bawah dan akan ada makromolekul seperti tabel pada di samping. Itu ada molekulnya katalase, chains-nya ada A, B, C, D, sequence length-nya, organisms-nya, and details-nya. Dan untuk small moleculesnya sendiri, itu ada di bagian bawah macromolecules, itu ada ligands, ada ID-nya, dan ada chains-nya juga, ada formulanya, lalu ada juga 2D dari diagramnya, dan juga 3D interactions yang bisa kita lihat atau bisa kita klik untuk mencari tahu eh, informasi-informasi yang ingin kita tahu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu adalah berbagai macam prot di PDB akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Oke, ya, sebenarnya kan setelah kita bisa melihat semua molekul di RCSP PDB, kita juga bisa melihat bagaimana protein itu di PDB juga, structure 3D dari protein ini. Seperti kita lihat, di sini ada structure, kita klik di sini, dan kita bisa melihat struktur dari eh, kata asing tersebut. Tapi biar lebih lengkapnya, kita juga kita mengubah dulu dari select different viewer ini dari yang mall menjadi GS mall, dan kita bisa melihat bentuk 3D dari protein kata resek. Tapi perlu di tapi ini juga di sini ada berbagai style
seperti cartoon yang seperti kita lihat sekarang. Dan kita bisa berinteraksi dengan bentuk 3D dari protein katalase tersebut. Ada style dan kita bisa tengok kan ada style seperti cartoon, ada yang backbone yang seperti ini, ataupun yang kayak space field yang bentuk bola-bolaan, lalu ada ball and stick untuk melihat protein itu seperti ball and stick yang kita lihat seperti compound-compound kimia, lalu ada ligandnya, kita hanya bisa lihat hanya ligandnya saja, ada ligand paket, kita bisa lihat ligand dan ligand itu interaksi dengan protein bagian mana, lalu kita bisa lihat trace, dan kita juga bisa lihat bentuk ribbon yang seperti yang sering kita lihat di aplikasi-aplikasi lainnya. Dan juga color pun kita bisa ubah loh. Yang dari rainbow atau dari yang bentuk by chain untuk membedakan chain satu A, B, C, D, E-nya. Atau kita melihat hydrophobicity untuk melihat seberapa apakah dia itu hydrophobic atau hidrofilik, dan juga by amino acidnya. Kita bisa melihat bentuk protein ini per asam aminonya gitu. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi CN3D, di mana itu akan dijelaskan oleh Zafira Nabila Irsyah, bagaimana macam-macam prot di CN3D. Kepada Ira, dipersilakan. Baiklah, saya Zafira Nabila Irsyah. Saya akan menjelaskan bagaimana macam-macam bentuk dari protein katalase di CN3D. Nah, yang pertama, kita kan sudah mengetahui ID PDB dari si CN3D tadi. Diberitahu oleh Ica tadi, di PDB ID-nya adalah 1 DGB. Nah, maka dari itu, langkah selanjutnya kita membuka NCBI kembali. Nah, bagian all databases ini kita ubah menjadi bagian struktur. Lalu di search bar kita bakalan memasukkan ID PDB dari katalase tadi, yaitu 1 DGB. Lalu pencet search. Maka selanjutnya kalian akan melihat gambaran seperti ini. Ini adalah identitas dari si 1 DGB tadi. Lalu di sini kan ada nih visualisasi dari si 1 DGB tadi. Namun kalau kita mau melihatnya di aplikasi CN3D, selanjutnya kita perlu mendownload gambar visual dari si katalase ini dengan mengklik bagian download. Setelah ditunggu sebentar, maka fotonya bakalan ke download. Langsung kita lihat di bagian download tadi dan langsung klik, maka akan langsung kehubung ke aplikasi dari si CN3D yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini kan kalian bisa melihat dari berbagai sudut pandang si visual dari si 1 DGB tadi atau si katalase tadi. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa melihat bentuk-bentuk dari si 1 DGB ini dengan bentuk-bentuk yang tersedia di CN3D. Nah, untuk melihat bentuk-bentuk lain, kita bisa ke bagian style yang ada di kiri atas ini. Lalu pergi ke rendering shortcuts dan menekan pilihan style yang tersedia di kolom ini. Yang pertama itu ada worms. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada tubes. Kemudian wire. Seperti kata-katanya wire artinya kabel. Lalu ada ball and stick. Bisa kalian lihat di sini ada bola-bola di tiap titik. Terus ada space fill. Di CN3D ini juga kita bisa melihat dengan warna-warna yang berbeda. Kalau yang tadi stylenya kita lihat di bagian rendering shortcut,
untuk yang warnanya kita bagian coloring shortcut. Contohnya seperti di bagian domain ini. Akan terjadi perbedaan warna, pergantian warna. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi Chimera, di mana di sini akan dijelaskan oleh Salwa bagaimana macam-macam prod di Chimera tersebut. Kepada Salwa dipersilakan. Oke, thank you Lana. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana untuk melihat visualisasi struktur protein di aplikasi Chimera. Yang pertama itu kita pilih file dan fetch ID. Kita masukkan nama ID dari protein yang ingin kita lihat. Di sini kita masukkan 1 DGB. Kemudian enter, maka akan terlihat visualisasi bentuk proteinnya seperti ini. Untuk mengubah bentuk proteinnya, kita bisa ketik click action. Kemudian di sini ada yang di bagian atoms and bonds ini, kita bisa merubah bentuknya. Yang pertama itu ada stick. Di sini ini adalah bentuk stick dari aplikasi Chimera. Kemudian ball and stick. Dan untuk melihat berbagai macam bentuk dari visualisasi struktur protein ini, kita bisa klik action, kemudian atoms and bonds. Dan pertama-tama kita klik dulu di show only. Nah, kemudian untuk mengubah bentuknya, kita bisa ke atoms and bonds lagi, kemudian pilih stick untuk bentuk stick yang sekarang ini. Kemudian kita bisa melihat bentuk ball and stick. Kemudian bentuk sphere seperti ini dan wire. Di aplikasi Chimera, kita juga bisa mengubah warna dari visualisasi struktur protein ini. Kita bisa ke action lagi, kemudian kita pilih color, dan kita klik saja all option untuk melihat keseluruhan opsi dari pewarnaannya. Pertama itu kita bisa mewarnai keseluruhannya, misalnya seperti ini, yang all of the above, misalnya seperti ini. Maka keseluruhan strukturnya akan warna seperti yang kita pilih. Kemudian bisa kita per bagian kita warnai juga bisa seperti ini, atoms and bonds, kemudian ribbons-nya kita warnai seperti ini. Misalnya ini, terus ini. Kita juga bisa mengubah warna background-nya. Kita seperti ini, bisa kita ubah jadi gray atau kita tetap saja black. Kemudian terakhir, nah ini jika kita mewarnai keseluruhan strukturnya dengan berbeda-beda warna. Nah, mungkin sekian dari aplikasi Chimera. Saya kembalikan kepada Silvana. Baiklah, terima kasih kepada Salwa yang telah menjelaskan Chimera. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 7 KBI dalam pendemonstrasian website NCBI Protein, PDB, lalu aplikasi Chimera dan aplikasi CN3D sebagaimana sebelumnya. Baiklah, jika ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.